guys. What the Oke, baik. Nunggu Zulfa 1 menit. Kita bertanya dulu. Boleh, apa kabar teman-teman? Baik. Mungkin pertanyaannya buat Iqbal dan Kristo dulu. Kok kamu bukan? Oh, sorry. Kami juga wartawan Gen Z, bro. Afil. Iya. Pertanyaannya adalah, tadi kan sempat dibahas juga bahwa jokes di waktu syuting itu banyakan yang improv atau emang sesuai skrip. Kalau dipresentasikan, berapa banyak yang improv, berapa banyak yang sesuai skrip gitu? 58%. 58%? Apanya? Jokesnya. 58%. Itu ada yang bagian dari itu. Maksudnya jokesnya kan? Oh, jadi ada yang setengah tuh sebagian ada yang improv, setengahnya udah dari skripnya gitu. Tapi improv pun kita latih dulu gitu. Nggak suka-suka sendiri, semau-maunya. Atau malah ketemu di waktu syuting tuh? Kita baru ketemu emang pas lagi syuting yang halo saya Iqbal. Yang ready bukan kita. Teman gitu bantuin dong gitu. Iya. Jangan. Udah Sebenarnya improv itu tuh nggak 100% improv karena semua possibility improv itu udah ada dari pas reading. Cuma supaya natural, kita nggak tahu kira-kira bakal keluarin jurus yang mana nih, sehingga banyak melahirkan apa sih? Melahirkan natural, ya, dan reaksi-reaksi natural gitu. Dan sering improv itu justru pas reading, jadi justru janjiannya gini, terus sengaja gue isengin gitu, ganti karena kan masih reading gitu. Jadi kalau dia jadi nggak bisa nahan ketawa kan, ya nggak apa karena masih reading gitu, masih. Gitu. Pantesan kerasa natural sih. Asik. Kenapa sih observasi jadi mesti banget sih? Pasti berat banget Ya ampun, 2 kali kamu ulang. Di mana adabmu? Tak sopan. Tidak fanta. Udah. Tidak fanta. Oke, yuk. Mungkin lebih tepatnya apa bang? Kalau Mungkin lebih tepatnya ya kalau marginal dan sesuai dengan karakternya. Sebenarnya secara treatment sama aja sih seperti karakter-karakter lainnya. Berat atau tidaknya itu tergantung dari 3-dimensional karakternya. Dimensional karakternya, relasi satu karakter dengan lainnya gitu sih. Jadi lebih ke apa ya? Mungkin bukan berat ya. Jadi lebih ke bagaimana kita mengawali karakter tersebut dan bagaimana tektokan antar satu karakter dengan yang lainnya lah. Betul. natural banget itu miskinnya. Gue di 3 kali ulang. Tapi kayaknya emang yang paling seru kalau buat aku pribadi adalah selain emang observasinya kita lakukan sendiri, tapi menggabungkan kelima karakter ini jadi satu itu sih kayaknya yang paling rewarding kalau buatku ya. Karena ada yang bilang aktor yang baik itu adalah aktor yang membuat pemain lain terlihat baik gitu. Nah, menurutku teman-teman yang ada di sini tuh melakukan hal itu bersama-sama gitu. Jadi nggak ada yang pengen kayak gue pengen lebih tampil di sini nih gitu. Kecuali lu waktu itu kan gitu kan. Kayak harus ada diedukasi Gue menginjak lu gitu. Jadi semuanya saling membantu dan kita tuh beneran udah tahu kayak di sini nih emang Bang Silet nih emang fokusnya, di sini emang Kia nih. Kita semuanya emang udah bagi-bagi porsi gitu, dan itu buatku sebagai aktor itu sangat-sangat ini sih apa ya, mantep banget gitu. Gak ada yang punya perasaan kayak gue pengen itu sama sekali. Saya saling support. Iya, kecuali Kristo. Tapi kalau anaknya bersinar banget ya di Ini dia. Kamu Saya Hawaii. Hawaii kan, Hawaii lagi. Hawaii kan, terima kasih banyak. aktor ganteng ini kok nggak grogi atau gimana? Waduh. Terima kasih banyak. Ya memang sebuah kehormatan dan rasanya sangat bersyukur juga ya bisa memerankan Melody karena ya inilah bisa dengan komplotan saya ini juga sangat senang juga bisa berkarya berproses juga sama teman-teman semua di sini. Bener kita semua saling support dari reading sampai syuting sampai even post pro pun gitu juga kadang masih nongkrong main board games atau ngumpul malam-malam lah gitu di rumah siapa gitu sangat bersyukur surfing TikTok gitu ya kayak nge-hack enggak nyampe juga server Scam. negara orang lain Iya sangat bersyukur alhamdulillah.
keren. Gue bangga banget ya. Untuk scene yang golden scene itu Yang itulah ya pokoknya ya. itu Pokoknya kita kamu sempat membikin hal itu. ngomong sama Beliaunya. ya itu seperti apa kayak Sungguh pertanyaan yang sangat gampang tidak spoiler. Benar, aduh, gua- Terima kasih banyak. enggak tadi udah dikeburu spoiler karena tadi ada juga Oh iya iya. Iya, Tapi diam-diam ya Tete. Jadi gue jawab tapi jangan ditayangin ya. Nah, Oh, gimana? Gimana? Ya dong. Masa sebut nama? Gitu aja. Ya sama, maksudnya pasti ini dulu apa approach dulu, ngobrol, terus apa namanya unggah-ungguh, izin, ngasih tahu maksudnya adegannya tuh akan seperti apa gitu, karena kan lumayan melibatkan fisik juga tuh ya, jadi supaya cair lah, karena untuk bisa sampai bisa kayak gini itu kan butuh kepercayaan juga ya, jadi pengennya saat itu di sela sempitnya waktu syuting saat itu supaya lumayan cair, jadi adegannya juga bisa berjalan dengan lancar, paling kayak gitu sih. Tapi dia profesional banget dia emang Berapa kali tag? banyak, itu banyak banget sih, lumayan. Dan tapi dia jelas adalah seorang legenda karena di usia yang hampir 80, maksudnya bagaimana dia tahu apa yang harus dilakukan. Itu kan mukulnya beneran ya, tapi itu tuh bunyinya kencang tapi nggak sakit sama sekali coy. Jadi kayak dia punya jadi dia punya teknik-teknik yang kayak seakan-akan kencang di kamera kencang tapi sebenarnya tuh tidak ada rasa sakit sama sekali. Karena beliau kan sering banget main laga gitu kan. Iya. Jadi emang aktor. emang iya sih, emang Aktor jelas juga. gitu kayak oh iya dia emang living legend sih. terus yang paling mungkin ada kata-kata apa Hari ini? Kata-kata hari ini. sebelum syuting gitu dan apa yang membuat kamu impress dengan dia Apa selain ya? memang dia legend dalam buat musik ya Kayaknya emang bagaimana melihat dia bersikap aja sih terhadap timnya, terhadap kru syuting juga, terhadap aktor-aktor yang lebih muda. Apa ya? Bagaimana dia memposisikan dirinya itu sangat-sangat menginspirasi sih. Apa ya? Dia punya kayak integritas dan aura ya bahasanya kalau sekarang ya kayak gitu tuh itu menurutku sangat-sangat karismanya tuh sangat-sangat menginspirasi sih. terus buat kamu sendiri kan tadi kamu udah bilang bahwa jadi udah kesampaian gitu bucket list kamu jadi produser musik, produser film gitu setelah 10 tahun setelah yang sekarang dengan kayak gini mungkin ada bucket list lain lagi untuk 10 tahun ke depan atau Bucket list berikutnya supaya ada pesta copet 2, 3, 4, 5, 6. Woi. Amin. Bang, lu kan selalu berharap film ini jadi penanda zaman ya. Nah, itu maksudnya buat generasi apa sih? Generasi Z atau generasi apa sebenarnya penanda zaman buat generasi siapa ini? Buat generasi dinasti Ming. Ya buat kita lah. Ya bisa. Iya, benar. Ya pastinya buat generasi gua lah, buat generasi Bang Ojan, Kristo, Zulfa dan juga Kawai dan juga gua pribadi, dan gua selalu ngerasa karya seni itu kan yang baik katanya juga harus yang merefleksikan zamannya gitu. Jadi itu dari Disuruh matiin lah bioskop. Oh, iya. Kita lagi praks. Lagi orang udah pada ngumpul di sini masih bioskopnya lain. Sampai Penanda zaman ya? Penanda zaman edan. Zaman Generasi Ender. kita semua ini. Benar, jadi emang apa ya, gue berharap tuh kalau film ini ditonton 15-20 tahun lagi, terus ada orang yang nonton dulu 2020-an film dan musiknya tuh kayak gimana sih? Pesta Copet ini tuh jadi referensi sama seperti kami mereferensikan tahun 2000-an awal adanya Janji Joni, Catatan Akhir Sekolah, Realita Cinta Rock and Roll, Mengejar Matahari. Itu tuh kayak menjadi sebuah penanda zaman kita tuh kayak gitu. Berharapnya Pesta Copet sih kayak gitu. Ya, film-film 90-an, ini film 20-an. Iya, 2020-an. Kan Robby tuh udah enggak. Masih bukan itu dia. Bukan itu. Robin Hood juga nggak ada. Robinson, Robin Hood. Kristo kamu kan kalau kamu langsung dapat approve dari Iqbal Iya. kamu sendiri Bukan saya milik emang. waktu dipasangin sama Iqbal gimana? Waktu aku apa di apa yang namanya? Dipasangin sama Oh, dipasangin sama Iqbal. Oh, happy banget. Karena Iqbal ini adalah salah satu aktor wishlist. Asik. Ya kalau di online shop kan bisa masukin wishlist. Iqbal 25.600. Kecil kalau masukin air jadi Enggak, gede. kalau udah yuk tanggal
Iya benar. Ya gitu. Enggak bercanda. Apa namanya? Enggak benar, maksudnya aku pengen banget kerja bareng sama Iqbal karena penasaran gitu kayak kita waktu itu cuma paling bertemu kayak kalau lagi premier orang ya? Iya, premier orang sama dinosaurus. Iya, premier sama orang lah. Ya maksudnya premier filmmaker lain. Iya, premier orang gitu dan belum pernah ngobrol banget gitu. Jadi akhirnya pas kerja bareng tuh kayak yes gitu. Sama Happy gue gitu. juga. Very very happy. Gimana? Gimana? Happy gimana? Jawab Devi. Happy senang lah maksudnya sesuai dengan keinginan gitu kayak oh ternyata melebihi ekspektasiku gitu. Iqbal tuh ternyata seru banget diajak nongkrong ngobrol tuh ya gitu. Tapi Iqbalnya happy. Iqbalnya happy nggak? Coba jawab. Enggak, gua nggak bisa punya ensemble cast yang lebih baik dari ini. Ini untuk Pesta Copet menurut gua ini yang seperti teman-teman udah nonton sendiri dan bisa ditonton 27 Agustus ya kayak gitu semuanya saling mengisi dan Klop. Ada pertanyaan lain? Seberapa sulit sih Bal pendalaman karakter? Soalnya kan gue lihat di TikTok lo tuh sampai bikin akun TikTok khusus Ijal. Nah itu Yeah. kan viral banget. Nah itu Iya, gimana tuh? alhamdulillah. Sebenarnya kalau untuk pendalaman karakter itu dilakukannya di proses reading dan berbulan-bulan sebelum syutingnya ya untuk fisik, mental dan lain-lain gitu observasi. Tapi kalau untuk TikToknya Ijal itu sendiri sebenarnya lebih ke selain memang salah satu marketing yang kita lakukan gitu ya kampanyenya, tapi juga adalah untuk world building dunianya Ijal di luar film gitu. Jadi Ijal dan teman-teman ini dibawa as if ceritanya ada di dunia nyata. Jadi bagaimana itu juga bisa membuat harapannya orang lebih tertarik dengan filmnya gitu. Karena sekarang kan film Indonesia banyak banget yang keluar dan semuanya bagus-bagus. Gimana ya caranya ya supaya film kita nih bisa dilirik juga sama teman-teman di luar sana gitu. Ditambah dengan adanya berita-berita yang positif, negatif setiap harinya di timeline kita gitu. Jadi bagaimana caranya bisa bikin film Pesta Copet ini terlihat. Dan malam hari ini Ijal Aditya Melody bakal live TikTok. Iya, dia akun Ijal. Itu inisiatif siapa ya untuk akun Ijal itu apakah perlu atau kalau dari Iqbal sendiri atau Kristo? Enggak. Ini udah kerja tim ya yang mengerjakan film Pesta Copet ini tuh banyak banget dan kita ada kerja sama marketing agency dari Bujuk Rayu, kita ada 2 digital agency juga, ada banyak sekali sih kepala yang terlibat dan kayaknya kalau kami sendiri juga udah lupa siapa yang idenya siapa gitu kayak pokoknya siapapun yang punya ide silahkan dan kita jalanin mana yang terbaik. Termasuk kalian, ayo satu-satu. Ayo, Next. Ayo. Film tentang copet apa sih yang kalian tonton terasa buat rekomendasi? Nggak ada lagi gue. Film tentang copet. Nggak ada lagi. Buat referensi sih enggak ya, tapi kayak lebih ke kita berharap lebih ke ekspektasi ya supaya film kita tuh seseru film-film copet-copet yang kita sukai, yang kita tonton gitu, yang film-film heist lah ya. Iya. Itu sih lebih ke itu. Karena kita justru kalau buat referensi lebih ke nongkrong ya. Betul. Kayak ngobrol sama Ilmu banyak banget sih dia. Jujur Nahap Sugap mantap. Ilmu IKJ-nya kepake banget sih buat pendalaman karakter kita. Dan setahu gue film tentang copet atau yang backgroundnya copet di Indonesia juga nggak terlalu banyak. Yang luar. Oh, kalau luar kayaknya bukan copet ya, lebih kayak emang yang Copets. Iya, canggih gitu loh. Ceritain dong, kamu juga kan involved di desain baju, pakai baju, merchandise kayak gitu. Oh nggak cuma itu dia aja kalau kita mau posting Iqbal ngerjain sendiri. Iya. Dia semuanya kreatif. Iqbal Iya. semua di sini. Gak apa-apa, maksudnya lu kan bawa sebagai Emang lu produser. Lu tuh bukan naruh nama lu produser tapi gak kerja, lu kerjanya bagus. Ribut anjir, ayo. Beneran Iqbal kerjanya parah sih banyak banget. Dan gue Iya, bagus. respect banget sama dia nih. Stamina-nya kayaknya dari Batu ya, stamina ya. Iya, ini ada. Mau dimatiin. Udah mulai sumbang sih, Iya. Gawat, dahsyat. Pokoknya intinya buat Pesta Copet ini merasa bersyukur sekali bisa bergabung sama teman-teman yang ada di sini. Cast-cast yang luar biasa dedikasinya buat film ini tuh gila, bener-bener gila-gilaan deh beneran buat si Pesta Copet ini. Syutingnya tuh susah banget teman-teman dan teman-teman ini semua nggak ada yang pernah ngeluh, semuanya saling nyemangatin. Dan itu tadi harapannya semoga energi positif dari kita semua nih bisa nyampe ke teman-teman dan bisa disebarkan lagi buat orang yang akan nonton nanti tanggal
Iya itu amin. Baju bisa apa jaket gitu kalau bisa atau Bareng-bareng lah kita bikin. Suka merendah sama saya. Pokoknya kita bikin merchandise atau baju promo yang bagus supaya nanti di film berikutnya teman-teman ini tetap pakai baju Pesta Copet juga. Zulfa gimana jadi pasangan Iqbal di Cie. Mantan. Sebenarnya karena aku udah pernah kerja sama Iqbal Tuh. kan film sebelumnya, jadi sebenarnya ini lebih kayak reconnecting. Cair lah. Dan maksudnya juga nggak susah sih buat maksudnya untuk kayak kita diskusi sama buat karakter kita masing-masing. Justru malah itu memudahkan. Betul. Cair lah semuanya ini luar biasa. tapi tatapan itu kacau sih ya. Kacau. Mata Tatapan Ada saya bisa pertanyaan lain? Ada lagi? Last kali ya. Oke, boleh promo? Shout out. Terus foto mana? Oke, teman-teman semua. Kenapa ketawa? Oke, teman-teman semua jangan lupa untuk nonton film Operasi Pesta Copet mulai tanggal 27 Agustus hanya di bioskop. Let's go. Oke,